Kalau dari tanggal lahir Coki sendiri Kak, itu yang paling dominan apa? Apa religi itu yang paling dominan? Ya itu, gue harus ngomong iya. Oh ya? Justru religi itu yang paling dominan. Religi itu yang paling dominan. Kenapa Ini kayak plot twist banget ya. Asli. Iya. Halo, ketemu lagi dengan podcast katanya Ponari, podcast bersama Lunarivori. Nah, akhirnya nih yang Udah ya? udah. Jadi kamu tuh banyak banget Masa? direkomendasiin teman-teman untuk, karena kan kamu tuh sebenarnya di publik tuh comes out-nya dengan dar dengan bahaya dengan dark doang, tapi sebenarnya sisi mungkin ya di dalam diri lu yang sebenarnya banyak tidak tahu. Oke. Dan caranya bagaimana untuk mengetahui sisi-sisi yang banyak orang lain tidak tahu dari saya? Pakai primbon dong. Wah. Aku tidak percaya. Oh, bukan. Bukan. Oh. Bercanda. Maaf, baru podcast. Jadi, Cok. Kamu sebenarnya udah pernah belum sih kayak dibaca-baca gitu? Udah beberapa kali. Jadi waktu itu gue pernah ke Bali. Jadi di Bali itu ada fortune teller. Mereka punya kayak fortune teller. Katanya sih sosok ini terkenal ya, tapi gue nggak usah sebut lah namanya. Dia ngebacain ngebacain teman-teman. Ada yang akurat, ada yang miss. Gitu. Berapa persen akuratnya? Let's gini aja. Kalau akurat sih pasti saya tidak tertangkap. Tapi gua seneng gini-gini sebenarnya. Kalau yang di Bali itu namanya healer. Tapi katanya kalau untuk menemukan Anjir, fortune cooker. Fortune teller. Fortune teller. Fortune cooker apa itu? Kue. Katanya kalau menemukan itu tuh untung-untungan tahu. Emang kayak udah ditakdirkan lu mesti ketemu dia. Iya, nggak tahu juga sih. Kalau gue sih sebenarnya karena gue open sama semuanya ya. Jadi menurut gue apapun yang gue bisa jadiin referensi, gue jadiin referensi aja sih. Jadi gue nggak pernah menutup diri. Walaupun beberapa orang ada yang bilang katanya Coki mah denial sama gini, enggak juga. Enggak, karena kalau lu karena denial seru-seruan juga seru kok. Iya, sampai fix serem berapa episode itu kan. Iya. Yang lucu tuh kalau lagi fix serem ekspedisi hantu tuh kadang semakin gua tantangin yang diserang suami Anda. Iya. Kesian, udah gini-gini. Cokinya ketawa-tawa. Iya, tapi gua sangat looking forward. Jadi tadi Cok, sebelum kamu datang itu yang dibaca si Dustin. Karena Dustin random gitu kan. Jadi aku pengen tahu sebenarnya dia tuh karakternya gimana dan percaya nggak dia sampai nangis di sini. Gokil. Karena biasanya terakhir kali gue denger Dustin aja kalau dibaca psikiater yang nangis. Gue waktu itu pernah psikiater sampai minum obat. Ini obatnya buat ya? Dustin kan? Kayaknya buat saya aja deh. Profil lo ini bahaya. Sampai ode. Enggak dong, bercanda. Tolong ya, ini saya baru podcast loh. Baru 3 episode loh, tolong ya. Nggak, tapi kalau misalnya bisa membaca Dustin sampai seakurat itu berarti layak untuk dinantikan. Iya. Sampai nangis, Dustin jarang nangis loh. Iya, kalau yang gue lihat ya selama gue kenal sama lu tuh, lu tuh punya layer. Kadang yang mau lu tunjukin bagian luarnya aja. Bagian luar itu adalah ketika lu berinteraksi. Jadi kamu tuh emang orangnya sebenarnya friendly. Yeah. Tapi deep inside di dalam dirimu, kamu tuh tidak se-friendly itu. Ini sotoy-sotoyan aku ya. Jadi bagian luarnya kamu friendly, tapi di dalamnya itu kayak ada yang ditutupin. Itu dengan dibaca kayak gini, kamu mau nggak benar-benar memperlihatkan dirimu? Nggak masalah kok. Bener. Nggak masalah. Bacanya by number. Jadi gimana sistemnya tuh? Dilihat dari tanggal lahirmu. Oke, boleh. Ayo. Oke, kita panggilin Kak Endah. Ayo. Itu udah tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda tuh. Wah, disabotase. Nah, disabotase. Kayaknya vibrasinya lebih kuat Bang Muslim kali ya. Halo, Endah, salam kenal, Coki. Kita baru pertama kali ketemu nih. Yap, gue panggilnya Coki aja boleh? Coki aja lah. Ya. Jadi sebenarnya keilmuannya apa, Endah, namanya, Endah? Jadi metode ini tuh gue temuin sendiri, Coki. Sekitar Sini, 8 tahun yang lalu ya. Oh, ini lu yang nemuin sendiri? Iya. Ini gue nemuin sendiri, gue nggak belajar dan nggak ada juga referensi dari mana-mana gitu loh. Jadi akhirnya
singkat cerita gue nemuin metode ini sampai dengan sekarang gitu. Soalnya gue dulu pernah diginiin juga, Rin, tapi pakai tanda tangan, lo tau nggak? Oh ya. Ada yang baca melalui tanda banyak, tangan, ada yang dari tulisan tangan kalau gue nggak salah. Bener nggak sih? Apalagi ada macam-macam kan? Macam-macam. Ada yang sidik jari. Gue belum tuh. Ada juga yang ini. Oh iya, ini Jari berapa? tangan, Garis sidik tangan. jari itu juga ada, namanya kalau nggak salah Steven ya. Terus juga gestur, banyak sih metode-metode yang sebenarnya itu diawali dengan kata kecenderungan. Kecenderungan. Oh, menarik nih. Gitu, misalnya nih, oh kebanyakan tuh kalau misalnya dia lagi cerita arah matanya ke kanan, oh berarti dia sering bohong. Itu karena sudah beberapa ribu atau beberapa juta orang yang diobserve kemudian kecenderungannya seperti itu. Oke. Berarti kayak mikro gestur gitu kayak. Iya, banyak metode. Tapi berarti yang Kak Indah temukan ini lebih ke sense ya mungkin ya. Bukan ke arah yang kayak zodiak atau horor-hororan, sakti-saktian gitu bukan ya? Kalau orang tuh mengatakan banyak banget yang nanya ya, Endah, Ya ini kamu paranormal ada gift kah? nggak? Ya kan ada banyak gift pasti. nggak sih? Ada six sense Sering nggak pasti sih? nih ditanya gini nih. Sering banget. Tapi aku selalu menjelaskan bahwa ini adalah rumusan yang baku. Oh gitu. Rumusan baku. Jadi ada rumusannya, kemudian angka ini ketemu angka ini, oh jadinya hasil analisanya adalah ini. Gitu. Jadi semua orang itu bisa belajar. Ya metode yang aku punya, tetapi sampai dengan sekarang juga aku tidak mengajarkan. Karena gini, dulu pernah aku mengajarkan ke seseorang gitu ya. Aku mengajarkan metode ini ke seseorang, kemudian Salah baca. banyak kesalahannya gitu loh. Padahal metode seperti aku sekarang ini kan sistemnya udah belief. Ya nggak? Oke. Ketika misalnya kita menganalisa A, kemudian dia belief itu terjadi, maka itu kasihan juga dong. Oke. Jadi kesuges ke depannya dianya Iya, juga jadi. betul sekali gitu. Oke, boleh. Sangat Oke, menarik nih. langsung aja lah. Kita- Karena aku udah bertahun-tahun kenal Coki, tapi aku tuh susah banget tuh mendalami paling dalam sisi dalamnya Coki itu susah gitu. Oke. Sip, kita langsung aja berarti. Tanggal lahirnya. Tanggal lahir ditulis aja, Gua yang tapi nulis ya? jangan pakai huruf ya, pakai angka. Misalnya Mei ya 5, Oh, misalnya oke. Januari ya 1 Siap. gitu. Oke. Muslim tuh di sini dibaca Endah gini kicep. Beneran orang-orang yang nggak tahu, mungkin kamu tahu. Orang-orang yang nggak tahu Kalau masalah yang kita itu. kenal ya. Bukan yang adalah itu. Oke. Udah selesai. Oke. Cepet banget. Informasinya. Nah, gue tanya dulu, Coki ya. Proses pernikahan nyokap sama bokap lu dulu tuh gimana? Nah, ini sesuatu yang emang mereka juga jarang share sih. Yang selentingan yang gue denger sih, mereka ketemu, jadi bokap gue dokter lagi praktek gitu, terus ketemu sama nyokap gue, terus mereka suka sama suka, tapi agamanya beda. Nah, Akhirnya mereka ya menikah, nyokap convert ke agama bokap. karena di sini sudah masuk di kode memang menjalani proses pernikahannya itu tuh agak complicated, lebih ke arah orang tua Ya, yang benar. tidak disetujui dulu. Gitu, ini ada di sini. Nah, kenapa aku tanya seperti itu? Karena ini juga akhirnya turunnya ke Coki. Coki Oke. itu juga nanti tidak mudah untuk menjadi satu dengan orang yang dicintai. Oh. Ya. Dan Lebih. lebih ke arahnya memang restu orang tua, of course. Gitu ya. Itu ada kode turunan nih dari orang tuanya yang akhirnya di percintaannya Coki juga seperti itu. Very, very Restu orang complicated, tua very, very tuh ruwet. maksudnya gimana, Kak? Ya siapapun yang dipilih sama Coki itu tidak direstui oleh orang tua. Siapapun. Muslim kenapa gitu? Saya sih jangankan orang tua, lebih tidak direstui masyarakat pada umumnya sih sebenarnya. Dan norma-norma sosial sih sebenarnya. Kalau dari orang tuanya Coki sendiri dengan pairing numbersnya yang itu kode yang paling dominan apa, Kak? Gini, Coki itu sebenarnya dia nggak punya kode family ya, nggak punya family code itu sama sekali nggak ada. Memang kalau Nggak itu. ada. Jadi dia itu lebih ke arah dominannya adalah ke teman. Secara feel, secara perasaan dia tuh lebih banyak ke teman daripada ke family-nya. Gitu, karena dia dari kecil itu, sorry tuh saya ya Coki ya. Nggak apa-apa. Gue bilang sih dia nggak dapet apa sih bonding orang tua ke anak tuh kayak mana sih, gue kagak ngerti tuh. Tapi bonding dia ke temennya atau temen ke dia itu yang dia rasakan. Jadi kayak lu tuh nggak dapat privilege dari orang tua lu, tapi lu dapat banyak kesempatan atau opportunity dari teman-teman lo.
Ya karena gue gedenya di jalan sih sebenarnya. Maksudnya Itu gua nggak tahu. belajarnya di jalan. Yap. Belajarnya di jalan. Bukan dari family. Betul. Ini bukan karena sudah kejadian kemudian gua ngomong ya. Oke. Tapi memang dari tanggal lahirnya seorang Coki ini, hidupnya itu melipir-melipir ke arah yang namanya hukum. Oke. Gitu. Kayak kejadian lu kemarin, itu memang udah ada di tanggal lahir lu. Satu. Next, ke depan. Maksudnya gua nggak bilang ke depan ya, tapi lu memang harus hati-hati banget dengan arahnya ke sana. Oke. Gitu. Intinya adalah jangan mengulangi satu kesalahan yang sama. Gimana ya? Lu harus hati-hati banget di lingkungan pertemanan lu. Even teman-teman lu yang nanti juga akan menyelamatkan lu ya. Tapi dari teman-teman lu juga yang akhirnya bisa ngedropin hidup lu. Let's say gue bilang sih kayak kejadian kemarin ini ada kaitannya sama lingkungan pertemanan lu. Ya karena kalau lingkungan, kalau kita ngomong interaksi kan emang lingkungan itu kan pasti circle-nya ya itu doang. Maksudnya lu waktu terjadi case kemarin, itu memang berasal dari gue bilang sih omongan atau info dari lingkungan. Iya, itu dia ya. Cepu maksudnya. Oh, maksudnya yang cepuin teman-temannya. Iya. Cepu itu. Gitu, Kenapa? Karena gini Coki, orang di luar sana tuh nganggap lu tuh yang negatif gitu ya. Dari segi religi nih. Kemudian Bang Muslim itu yang lebih ke arah positif ya. Nah, padahal sebenarnya kok jadi dia nih yang di tanggal yang lahirnya seorang lu Coki, lu tuh punya kode religi yang sangat kuat. Yang artinya apa itu? Yang artinya lu merasa ketika lu addict dengan sesuatu atau seseorang atau hal sesuatu gitu sesuatu lah intinya. Sesuatu lah. Itu lu merasa tuh gue kayaknya tetap aja di zona ini gitu. Gue kayaknya di sini aja deh. Even percintaan lu atau apapun itu ya. Iya, betul. Gue nyaman banget di sini. Temen nggak bakalan bisa ngerubah lu. Orang tua nggak bakalan bisa ngerubah lu. One day lu bakalan masuk ke dalam religi lu. Ya itu menurut lo ya. Menurut lo yang gue analisa di sini bahwa yang bisa menyelamatkan lu nanti adalah belief lu tentang religi. Ya ini remain to be seen sih. Sebenarnya gini. Coki itu terlihat tidak religi hanya karena dia tidak memilih nama dari Tuhan yang kita ketahui. Ada kalau di Indonesia kan ada 5 agama ya yang kita memeluknya. Cuman kalau Coki memang keputusannya tidak memilih itu sehingga publik itu mengkonfrontasi pilihan dia kayak lu berarti whatever it called ateis atau agnostik, apapun namanya itulah ya. Cuma mereka bilang lu tidak bertuhan. Tapi sebenarnya gue sepakat sih, at some point gue sepakat juga karena kalau misalnya religi ini kan kadang kita yang mengasumsikan bahwa religi ini adalah harus sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas, dengan agama. Padahal ini bisa aja misalnya kalau memang ada sesuatu yang nantinya akan menyelamatkan gue secara lengkap, mungkin kecintaan gue terhadap kesenian tertentu atau kecintaan gue terhadap, kalau gue sih menginterpretasikannya ke depannya saat seperti itu. Karena paling tidak saat ini sih gue merasa hal-hal spiritual sih tidak pernah nggak pernah in. Soalnya juga ada juga orang waktu itu dia juga ngomong hal yang persis sama kayak lo. Kalau dia bilang katanya, yang gue sih skeptis. Ya sebagaimana lo gamblang, gue juga gamblang ya. Gue sih sangat skeptis. Katanya 5 tahun lagi gue akan masuk ke satu agama tertentu dan jadi preacher di sana. Gue sih sangat. Ini gue malah kalau itu terjadi sih bingung. Bukan bingung, gue sih tidak terbayangkan. Tapi yang namanya masa depan kan apapun kan bisa terjadi. Gue juga nggak mau menutup. Ini yang gue analisa kan dari tanggal lahir yang memang sangat kuat kode religi dan spiritual. Betul. Sebenarnya Kak, kalau yang aku kenal dari dia nih, soto-sotoyanku, dia tuh bukan tipikal yang kayak agama apa sih? Itu tuh luarnya, itu tuh bagian luarnya yang cara atau bagaimana dia berinteraksi dengan kita menunjukkan bahwa dia itu tidak memiliki agama atau tidak apa. Tapi deep inside sebenarnya yang kulihat ada tanda-tanda di mana dia itu kayak ada tanda-tanda Tuhan di dalam dirinya. Waduh. Gitu. Ada beliefnya ya. Iya, ada tapi tanda-tanda. gesekan dia, menarik, gimana dia cari tahu tentang agama ini, terutama kayak Injil gitu Kak. Dia tuh banyak banget tahu soal Injil. Bahkan
Islam juga dia banyak tahu. Itu kan kalau orang tidak punya kesukaan atau tidak punya gesekan terhadap itu, kayaknya dia beneran don't give a fuck sama itu. Gitu. Tapi Coki itu masih pengen tahu gitu, masih pengen mempelajari itu gitu. Kalau dari tanggal lahir Coki sendiri Kak, itu yang paling dominan apa? Apa religi itu yang paling dominan? Ya itu, gue harus ngomong iya. Oh ya? Justru religi itu yang paling dominan. Religi itu yang paling dominan. Ini kayak plot twist banget ya. Asli. Gitu. Makanya gue bilang harusnya ada Bang Muslim di sini. Jadi gue bisa mengcompare. Tanggal lahir mereka ini gue bisa mengcompare nih. Jadi kalau dari tanggal lahirnya Bang Muslim, kemarin kan sempat gue podcast juga kan. Bang Muslim kalau nggak salah 10 Maret ya. 10 Maret, oke. 91. Justru di tanggal lahirnya Bang Muslim tidak ada kode religi sama sekali. Gue garis bawahi kemarin. Nggak ada. Tapi dia memiliki lingkungan, dia memiliki orang tua yang memang religius. Akhirnya itu masuk ke dalam dia. Walaupun kalau gue bilang sih benar-benar ya let's say sekarang ini 60 lah, 60%. Kalau gue bilang kode religi lu tuh 90%. 90%. Menarik. Kenapa? Gue Habib lo nih. Kenapa anjing kalau gue dicuci? Enggak, ya tapi menurut gue menarik sih, ini sangat menarik untuk dicerna. Tapi sebenarnya Cok, dari konfirmasi Kak Indah tadi, lu ketika bergesekan dengan misal ketika lu ada di titik terendah lu kayak kemarin misalnya, terus lu dibantu dengan orientasi religi ya, kayak Bang Yeri dan segala macam, itu perasaan lu tuh gimana? Apa masih apa gimana sebenarnya interaksi lu sama yang di atas? Ini bukan perkara karena ada namanya dan segala macam, tapi bagaimana sebenarnya hubungan vertikal lu? Kalau gua tuh ngelihat hidup tuh pasti ada konsekuensinya kan. Setiap tindakan kan pasti ada konsekuensinya. Nah, setiap gua kena sesuatu yang akhirnya mencelakai tanda kutip diri gua sendiri, gua sih ngelihat itu sebagai bagian dari konsekuensi tindakan gua. Sehingga pada saat gua ada di titik terendah karena tindakan gua sendiri, biasanya yang gua lakukan di sana adalah ya cuman mengurai ke belakang apa yang salah sampai gue ada di titik ini. Kalau gue analisa ya, lagi-lagi gue analisa dari tanggal lahir lu. Lu kan tadi bilang bahwa lu tuh menganalisa apa yang terjadi di hidup lu tuh, lu flashback ke belakang. Sekarang pertanyaan gue, ketika lu mau flashback kan lu tahu nih, ketika lu lakuin ini konsekuensinya adalah ini. Benar. Pertanyaan gue, kenapa lu melakukan hal yang sama? Karena gue merasa tahu apa yang benar belum tentu membuat kita melakukan apa yang benar. Gue itu adalah orang yang lebih mengedepankan anjing ngelakuin ini enak. Nah, gue tahu ini salah. Tapi karena gue lebih berfokus ke nikmatnya, konsekuensi setelahnya biasanya nanti itu gue pikirin nanti gitu. Sama kayak orang judi tahu judi salah tapi ya sekarang kayak gitu. Ini kan sebenarnya relate ya. Nggak ada yang bisa menghentikan Coki. Gitu loh. Nggak ada yang bisa menghentikan Coki karena di sini ada dominannya dari religi. Udah, that's it. Akan ada masanya ya nanti ya. Ada masanya. Akan ada masanya. Menarik kita emang soalnya ini adalah sesuatu yang harus disaksikan soalnya. Karena kalau misalnya kita diskusi jadinya ya nggak apa-apa ada suasana apa bener. Kalau di tanggal lahir Coki, kode negatifnya apa? Coki ini orangnya nggak enakan. Mungkin bagi orang tuh nggak enakan itu sesuatu yang biasa-biasa aja ya. Tapi bagi seorang Coki, nggak enakannya itu bisa menjadi apa-apa gitu loh. Nggak enakan sama temen, misalnya, makanya dia tuh kayak sekarang ini merasa bahwa gue kalau sama temen jauh, nggak terlalu jauh, deket jangan terlalu deket ya. Karena dulu dia pernah banget punya masa dimana dia all in banget sama teman, kemudian yang dia dapat bener-bener nothing, bahkan drop. Tapi kalau gue mencoba bagi masa kecil gue, memang waktu gua di masa kecil tuh gua badut kelas. Gua badut kelas. Gua suka bercanda, suka apa. Kalau misalnya ada pembulian itu mungkin bukan pembulian sih. Lebih ke kayak misalnya waktu itu kalau gue ingat ya, dulu pernah ada waktu les bahasa Inggris. Jadi waktu itu gue lagi les bahasa Inggris, terus dibagi kelompok gitu. Terus tiba-tiba kelompoknya udah terbagi, terus gue nggak ada di situ. Terus akhirnya gue bilang, anjing kenapa gue nggak ada di sini gitu. Gue nggak ngerti nih apa triggernya, apa mungkin karena kita nggak sedekat itu dan waktu itu gue nggak ngasih effort untuk kenal mereka semua, sehingga akhirnya waktu pembagian tim akhirnya gue yang itu gue inget banget tuh.
Seret, gue cuman sendirian, yang lain udah punya tim. Habis itu dari situ gue bertekad kayak, oh ya udah, kalau kayak gitu, gue harus bikin supaya nanti kalau ada pembagian gue yang ditarik. Itu relate nggak sih yang dari awal Lunar ngomong bahwa dia tuh kayak selalu kalau di depan teman-teman dia menyenangkan, tapi ada bagian dia menjadi introvert. Ya memang kalau itu gue itu kan ada relate dari ceritanya Coki tadi gitu. Yeah. Sebenarnya kalau itu pun kalau kata Kak Ina kan pembulian, tapi kalau dari cerita Coki itu sebenarnya bukan pembulian, tapi memang hal yang cukup menyedihkan dan traumatisnya ini bukan yang traumatis. Itu tuh tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar misalnya physically, enggak. Ya, tapi kan dia ingat itu, ingat kejadian itu. Dengan kejadian tadi itu dia merasa terasingkan, itu bagi secara mental itu kayak pembulian juga ya. Gitu. Iya betul. Kalau gue sih kenapa gue tadi memancing tentang masa kecil lo tadi ya, itu sebenarnya relate juga dengan kehidupan lo yang sekarang. Karena lo tuh kalau gue bilang tuh punya dua kepribadian, gitu, dua kepribadian yang sangat-sangat bertolak belakang. Satu itu adalah lo kalau di depan orang lo menjadi sosok yang menyenangkan, tapi ada sisi lo yang sangat-sangat introvert banget. Lo bener-bener ngasih barrier banget lo sama orang lain gitu loh. Makanya kayak teman-teman di sekitar lo juga nggak ada yang bisa menyelami lu tuh 100% tuh nggak ada. Nggak ada yang bisa. Karena lu kayak gitu loh. Dan kenapa lu akhirnya kemarin terjerumus ke itu ya, yang kemarin tuh lu ada case itu karena lu hidup benar-benar di dua dunia yang berbeda, dan ketika lu melakukan hal itu lu jadi kayak ini real gue di sini nih gitu. Jadi kayak lu apa ya? Karena kalau lu nggak pakai itu kemarin ya, itu lu juga bingung sama diri lu gitu loh. Gue tuh sebenarnya yang mana sih? Real gue tuh yang mana nih? Coki yang menyenangkan atau Coki yang benar-benar introvert banget? Dan itu bagi orang tuh ya, kita aja tuh bakalan capek banget sih kalau punya dua kepribadian. Iya, apalagi kalau kita simpan sendiri dan nggak pernah bisa dibuka sama orang lain. Kalau gue rasa mungkin sampai jadi dua kepribadian enggak ya, tapi ada mode-modenya. Ada dua mode, kayak misalnya kalau gue lagi mode untuk berinteraksi, gue pakai mode berinteraksi. On off ya. Ya, kalau misalnya lagi mode berinteraksi, gue pakai mode berinteraksi. Kenapa gue pakai mode berinteraksi? Supaya itu bisa memudahkan kehidupan gue. Karena gue tahu diri gue yang sebenarnya gimana. Dan diri gue yang sebenarnya di lingkungan ini bisa jadi hidup gue kayak Dustin dulu, ngerti nggak maksud gue? Jadi karena gue pengen hidup gue jadi lebih mudah, gue pakai mode berinteraksi. Padahal asli lu adalah yang bagian 180 derajat berbeda. Gitu. Yang entah itu introvert atau apapun ya. Tapi menarik sih. Gue sih sangat menarik dan menunggu. Soalnya udah 2 orang nih yang bilang kayak gini. Lu sama ada satu lagi dia kayak, tapi kalau dia paranormal ya. Dia paranormal. Dia bilang katanya kalau dia bahkan berani sebut angka. Kalau dia bilang katanya dalam waktu 5 tahun. Nanti dia bilang dalam waktu 5 tahun gua akan masuk sebuah agama. Tapi dia nggak bilang agamanya agama apa. Yang mana gue jadi pengen di dalam penasaran ya. Gue bukan penasaran, gue pengen men-challenge itu gitu. Karena saat ini tuh gue sama sekali tidak terfikir karena ya nggak. Tapi sekali lagi, yang namanya masa depan kan kita nggak pernah ada yang tahu gitu loh. Tapi cukup menarik ya Cok ya, kalau aku membayangkan kamu masuk dalam sebuah agama, di mana agama itu kan gue pasti tajir gue kalau jadi pemuka agama sih. Agama itu kan maksudnya gimana ya, identik dengan soalnya lu tuh kan identik dengan peraturan ya, rules ya. Dan lu tuh bukan tipikal orang yang bisa diatur sama rules. Kalau gue malah mikirnya kalau gue jadi pemuka agama ya. Kan pemuka agama yang populer tuh yang dulunya wadaw-wadaw. Jadi, wah, gue pasti tajir sih. Jadi lu bisa ngejual story lu kan? Ini sih opsi karir. Kagak. Apa memang saya harus? Jadi kalau gue rasa tuh Coki ini tipe yang selalu mengkotak-kotakan. Oke, ini kotak temen gue, ini kotak gue, ini kotak family gue, gitu loh. Jadi ketika dia ke temennya, yang dia buka adalah kotak pertemanannya dia, gitu. Jadi benar, Coki itu orangnya on off. Iya karena benar, karena gue percaya setiap orang tuh pasti punya 3 topeng. Dan gue rasa pasti orang tuh punya 3 topeng. Gak mungkin orang satu topeng yang sama orang yang banyak, satu topeng sama orang yang paling dekat,
dan satu adalah topeng yang dia sendiri dia tahu gitu. Nah, gue sudah berdamai dengan 3 ini. Gue tidak merasa bahwa kalau kita mau pakai istilah kepribadian topeng atau apapun, gue yakin ini semua valid. Pasti semua orang pasti punya 3 topeng. Ini peribahasa Jepang kalau gue nggak salah. Tinggal bagaimana caranya 3 topeng ini tidak bertabrakan satu sama lain dan menciptakan masalah baru yang akhirnya menghambat produktivitas si orang tersebut. Dan kita dituntut untuk bisa lihai supaya kita bisa survive di dunia. Gua rasa nggak mungkin ada orang yang bisa survive dengan topeng terdalamnya dia. Gua rasa mustahil ada orang yang bisa kayak gitu. Lu cuma bisa taruh 3. Lu bisa ngomong begini karena lu punya kode adaptasi yang bagus, Coki, yang gede. Tapi kalau lu ngomong begini di lunar, yang dia punya kode adaptasi yang kurang, itu nggak masuk. Iya, makanya kan once again kan cara orang untuk survive kan beda-beda. Nah akhirnya juga memang itu menarik. Apakah cara gue yang paling benar? Nggak juga. Buktinya dari cara gue kan kemarin menciptakan banyak masalah juga kan. Dan itu pun gue baru bisa mengkontrol jadi lebih baik setelah belajar dari masalah yang terjadi gitu. Dan mengurai ke belakangnya kayak misalnya ini gara-gara apa ya? Wah gue nggak tahu nih. Ya kalau misalnya ngobrol gini, oh iya benar gue trigger ke belakang, cari triggernya. Oh ya, jadi referensi baru lagi gitu sih. Oke, kayaknya udah panjang dan jelas juga ya. Setelah kita mau ngabak-ngabik. Tapi kalau gitu nanti gini aja, kalau misalnya kita dipertemukan oleh waktu dan kita dipertemukan oleh kesempatan lagi, mungkin kita pakai referensi yang paranormal. 5 tahun lagi kita bikin podcast. Kita lihat, saya pakai surban atau pakai kalung salib. Karena jadi menarik kan? Itu jadi menarik terus nanti hari kanan kiri ya. Nah, terus nanti kita nonton podcast ini terus kita komentarin. Thank you for your time. Thank you, sangat Coki. menyenangkan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Kak Endah. See you guys. Akhirnya juga kalian dapat ini ya, enlightenment lah. Oh, bagaimana aslinya Coki itu dan segala macam. Coba tulis gimana perasaan kalian nonton seorang Coki aslinya bagaimana. Tulis di kolom komentar di bawah. Dan bintang tamu siapa kira-kira yang bakal duduk di sini menggantikan Dustin, Coki, dan selanjutnya siapa? Kira-kira tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Dadah.